Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dari kita sudah membahas tentang qailulah ya. Dan kita usahakan untuk bangun sebelum zawal, sebelum masuk zuhur. Selanjutnya, kalau ada qailulah, bangun kita sebelum zuhur. Wa tatawadda'a wa tahdural masjidah. Ya. Dan berwuduklah engkau dan hadirlah engkau akan masjid. Engkau sudah mesti berada di masjid. Wa tusalliya tahiyatal masjidi. Dan salat engkau tahiyatul masjid. Wa tantadhiral muadzina. Dan engkau menunggu muazin. Engkau tunggu muazin. Jadi kita datang sebelum muazin. Fatujibahu, lalu engkau jawab dia. Sebagaimana azan subuh menjawab muazin. Thumma taquma fatusalliya arba'a raka'atin aqbaz zawali. Kemudian engkau berdiri setelah selesai azan, dijawab azan, berdiri untuk apa? Untuk salat 4 rakaat setelah zawal, setelah matahari tergelincir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum zuhur ini beliau panjangkan. Yutawwiluhunna, beliau panjangkan 4 rakaat itu. Wa yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hadza waqtun tuftahu fihi abwabus samai, ini adalah waktu dibuka pintu-pintu langit. Fa uhibbu an yarfa'ali fihi amalun salihun. Maka aku cinta, aku suka bahwa naik bagiku pada waktu itu amal soleh. Jadi kalau bisa ketika amal itu naik, ya kita sedang beramal soleh. Ada yang menyatakan bahwasanya amal soleh itu naik di waktu asar. Ada juga dalil yang menyatakan amal soleh naik di waktu ini. Itu bilo, iya kapanpun sebenarnya. Itu makanya Nabi SAW sampaikan, ya kan banyak waktu-waktu afdal. Seolah-olah setiap waktu itu waktu afdal. Waktu sepertiga akhir malam ada, waktu setelah maghrib ada, waktu awabin, waktu setelah isya sebelum tidur ada, waktu sebelum berbuka puasa ada. Ya kenapa seperti itu? Setiap waktu kita beramal. Karena sebenarnya konsepnya amal itu dicatatkan setiap saat. Ya. Sebenarnya amal itu dicatat ya setiap saat. Makanya malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan kan? Agar kita beribadah kapanpun. Makanya ada ikhtilaful matali'. Makanya di Indonesia ini bagus. Apa bagusnya di Indonesia ada perbedaan Muhammadiyah dengan NU. Sehingga malam ganjil tuh beda-beda ya enggak? Sekarang malam ganjil versi NU, besok malam ganjil versi Muhammadiyah. Sehingga setiap malam kita giat beribadah. Tapi kalau kita sama aja seragam jadinya malam ganjil aja kita semangat untuk beribadah. Malam satunya malam genap. Oh, malam genap ini bukan Lailatul Qadar. Padahal kan kemungkinan itu ada, kemungkinan itu Lailatul Qadar ada juga. Terus wa hadhil arba'u qabla dhuhri sunnatun muakkadatun, dan ini 4 rakaat sebelum zuhur adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dalil-dalil tentang salat sunat rawatib yang muakkad itu ada, nanti insyaallah kita upload ya dalam kajian fikih manhaji. Sebenarnya ada yang menyatakan 4 rakaat muakkad sebelum zuhur, ada juga yang menyatakan, riwayat yang menyatakan bahwa yang muakkad itu 4 rakaat sebagaimana di sini. Dan itu sama juga Qadi Abu Syuja dalam matan takrib itu menyatakan salat muakkad yang sebelum zuhur memang 4 rakaat juga. Fa fil khabari, maka di dalam hadis, annaman shallahunna, sesungguhnya orang yang melaksanakan salat itu, shallahunna melaksanakan salat 4 rakaat itu, fa ahsana ruku'ahunna, dan membaikkan rukuknya, baik rukuknya, wa sujudahunna, dan sujudnya, shalla ma'ahu sab'una alfa malakin, salat bersamanya 70.000 malaikat, yastaghfiruna lahu, meminta ampun baginya, ilal lail, sampai malam. Nah, ini ada hikmah sebenarnya kenapa Nabi SAW melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur dan panjang ayatnya, sholat sendiri. Sebenarnya menunggu agar hari tidak terlalu panas baru sholat jamaah. Itu kalau faidah, yang tadi kan faidah gaib ya, faidah pahala. Kalau faidah zahirnya apa ya, agar orang tidak merasa kepanasan ketika sholat. Di masa Nabi masjid itu ada atap enggak?
Seperti Masjidil Haram, terbayang ya. Masjidil Haram kan tengahnya itu tidak ada atap, kan pas matahari di kepala. Tunggu dulu matahari agak ke barat sedikit, baru dilaksanakan sholat. Karena Nabi SAW sayang pada sahabat-sahabat beliau. Nah, kalau kita udah ada AC masjid, udah ada karpet, tidak ada alasan juga sebenarnya ya. Dah enak. Masjid bagus malah orangnya nggak ada, enak. Masjid buruk orangnya ramai. Itu kayak ini ya, kayak filosofi rumah makan juga ya. Rumah makan terlalu elit, orang takut masuk. Ya. Tapi ayam geprek. Banyak sederhana. Saya ingat ada orang diberi bantuan gerobak buah yang sudah dipotong-potong. Kan gerobak buah sekarang itu kan akuarium aja tuh. Akuarium gerobak buah. Dikasih bantuan gerobak buah yang bisa menyimpan dingin lebih baik. Kalau biasanya orang gerobak buah itu dimasukkan batu es yang besar-besar, ini enggak. Udah seperti apa ya? Iya, seperti penelpop itu. Jadi, tapi isinya buah. Enggak laku. Kenapa enggak laku? Karena tampilan buah yang tembus pandang itu yang membuat orang tertarik membeli. Nampak buah segar, enak kayaknya nih. Orang enggak mau beli buah, melihat buah yang dingin kayak gitu. Jangan pengen. Tapi kalau wadahnya tidak tembus pandang, enak. Seperti ya, tempat orang jual es krim itu, orang enggak lihat isi buahnya apa, buah apa saja yang tersisa, enggak laku jadinya. Itulah aneh. Filosofi terbalik, enggak tahu ya, psikologi terbalik orang. Semakin mewah, semakin takut orang masuk, karena kita miskin ya. Kalau orang kaya beda lagi. Indonesia. Kalau di Eropa beda. Makanya cara dagang di Eropa dengan di Indonesia beda. Di Jerman itu hari Minggu toko-toko tutup. Kalau di Indonesia hari Minggu justru buka. Enak. Beda-beda. Terus mana tadi itu? Ya, 70 malaikat. Tsumma shallil fardha ma'al imam. Kemudian salatlah kamu salat fardu bersama imam. Salat fardu dilaksanakan bersama imam. Tsumma shalli ba'dal fardhi rak'ataini. Kemudian salatlah setelah salat fardu 2 rakaat. Fahuma minar rawatibits tsabitati. Maka keduanya 2 rakaat itu merupakan rawatib yang tetap, yang ada, yang jelas sumbernya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berarti salat zuhur berapa rakaat? 10 ya. Yang wajib 4. Yang wajib 4, yang sunnah 6. Wala tashtagil ilal asri illa bita'allumi ilmin au i'anati muslimin au qiraati qur'anin au sa'in fi ma'ashin litasta'ina bihi ala dinika. Dan jangan engkau sibuk sampai asar. Ya, apa kesibukan kita sampai asar? Illa bita'allumi ilmin, kecuali dengan menuntut ilmu. Au i'anati muslimin, atau membantu muslim, bantu orang lain. Au qiraati qur'anin, atau membaca Quran. Au sa'in fi ma'ashin, atau berusaha mencari kehidupan. Ma'ash, mencari kehidupan, boleh. Litasta'ina bihi ala dinika, untuk membantu engkau dengannya atas agamamu, dinik. Jadi kita cari duit itu kan untuk membantu agama juga. Ya, kita cari duit untuk membantu agama kita. Bayar zakat butuh duit juga. Pergi haji butuh duit juga. Tidak masalah ya. Cari duit itu tidak masalah. Asal bukan duit yang kita cari. Yang di belakang duit. Itu bedanya manusia dengan kerbau. Kalau kerbau melihat kerbau, apa yang tampak oleh dia? Kerbau saja. Kalau manusia lihat kerbau, apa yang tampak oleh dia? Duit. Ya. Manusia kalau lihat kerbau, yang tampak oleh dia apa? Gulai kancah. Ya, itu beda manusia dengan hewan. Kalau orang Minang lihat pertigaan, apa yang nampak oleh dia? Toko. Beda. Manusia itu melihat bukan yang itu saja. Bukan itu saja yang tampak oleh dia. Tapi ke depannya bagaimana, belakangnya bagaimana. Ya, jadi itu yang kita lakukan setelah zuhur menjelang
asar. Jadi membantu orang, kerja, mencari kehidupan, membantu agama kita. Kan kita kerja agar tidak jadi ini, agar tidak jadi apa? Copet, agar tidak jadi rampok. Ada ada tuh suami guru saya, guru bahasa Inggris dulu di sekolah. Dia satpam, Siangnya dia jualan, malamnya dia jadi satpam. Siang jualan, malam jadi satpam. Istrinya, guru saya itu tiap pagi juga naruh tahu seperti itu di koperasi sekolah. Memang apa ya, ulet lah dia kerjanya itu. Mau dia. Ya, walaupun dia guru, naruh barang juga seperti itu. Ya, itu kan mencari kehidupan juga agar tidak menyusahkan orang lain. Ya, ada yang polisi yang saya tahu jujur juga, dia pagi dia polisi, malam jadi satpam. Ya memang satpol PP aja dia gitu kan. Enggak banyak duitnya. Malam jadi satpam, lucu tuh. Itu lucu tuh ya. Dia polisi, malam satpam. Ya, itu lucu. Tapi begitulah, orang mau jujur mencari uang seperti itu. Ya, jujur dia mencari uang ya seperti itu, memang susah. Ya, kalau jo abi jo WA cerita lah di Padang bocor oli seperti itu. Ya, itu susahnya cari duit secara jujur ya. Susah cari duit secara jujur seperti itu. Cari duit tidak jujur gampang saja. Nanti saya ajarkan ya yang mau Ustaz. Saya mau tahu cara cari duit yang nggak jujur, nanti saya kasih tahu ya. Gampang. Ya, tapi kalau cara cari duit jujur itu berat ya, berat. Kecuali orang-orang yang memang disayang Allah. Ada juga orang yang saya tengok dapat duit secara jujur dan memang duit kejar-kejar dia, ada juga. Ya, ada yang jualan ayam di sini di Payakumbuh nih. Dia jualan ayam. Ada yang mau beli anak ayam ke dia. Yang mau beli anak ayam ke dia nih orang Medan. Orang Medan. Ternyata bapak ini ngambil anak ayam juga dari Medan. Ya, terbayang ya? Orang ini mau beli anak ayam kepada bapak itu di sini Payakumbuh. Dia dengar Payakumbuh ini maju industri ayamnya, dia mau beli anak ayam dari sini. Nggak tahu dia kalau bapak ini ngambil ayam di. Jadi dia telepon aja yang di Medan, Pak, antarkan aja langsung sebelah. Cuma nelpon itu aja dapat 20 juta tuh. Dapat 20 juta. Ada juga orang seperti itu. Itu jujur juga tuh ya, tak main-main juga. Ya secara fikih sebenarnya itu bay'un fuduli, tapi tidak masalah. Ya, ada jasanya juga lah di situ ya. Itu juga kelebihannya link. Ya tapi secara umum kan nyari duit secara halal itu susah. Secara haram itu yang gampang ya. Kita yang nyari duit secara halal, sandal putus, mau beli sandal pikir dulu ya. Kalau orang enggak mikir, pergi aja deh ke masjid. Ya enggak? Pergi ke masjid, sandalnya lama, pulang masjid, sandalnya baru. Kan bisa jadi. Cara cari duit yang haram ya. Banyak. Nah, kita enggak ingin seperti itu. Kita ingin yang halal-halal saja. Halal-halal saja. Kalau kaji makro beda, ini kaji mikro. Ya, kaji mikro yang penting yang masuk ke dalam perut kita yang halal. Lanjut. Tsumma sholli arba'a raka'atin qabla al-asri, kemudian salatlah engkau 4 rakaat sebelum asar. Fahiya sunnatun muakkadatun, maka sesungguhnya dia sunnah muakkad. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, rahimallahu imra'an, Allah mencintai seseorang, shalla arba'an qabla al-asri, salat 4 rakaat sebelum asar. Fajtahid ayyana laka du'a'uhu, maka berusahalah engkau agar engkau masuk ke dalam doa Nabi itu. Agar doa Nabi itu mencapai engkau. Wala tashtagil ba'dal asri illa bimithli ma sabaqa qablahu. Dan jangan engkau sibuk-sibuk setelah asar kecuali dengan semisal yang sebelumnya. Bantu orang, kerja, baca Quran. Baca Quran itu yang paling baik. Kalau tidak ada pekerjaan lain, maka yang terbaik adalah baca Quran. Ustadz, serak suara saya baca Quran banyak-banyak, baca berbisik pun jadi. Ketika bulan puasa juga saya sampaikan seperti itu. Ustadz, saya haus kalau baca Quran, baca berbisik, yang penting telinga kita dengar. Ya, kalau baca enggak gerak mulut tuh melihat namanya, tuh enggak baca namanya. Ya, tetap baca walaupun dengan berbisik saja. Nah, kita saja dengar jadi enggak masalah.
Ya Bu? Tak do. Ya itulah. Memang tidak muakkad ya. Memang tidak muakkad. Sunnah biasa saja. Tidak muakkad. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Ya. Enggak, bukan boleh. Sunnah juga. Sunnah juga. Kalau boleh dikerjakan, boleh tidak, itu mubah. Ini sunnah juga. Ada sunnah itu kan ada level. Sama dengan makruh ya. Makruh juga ada level. Ada makruh biasa. Ada makruh tahrim. Makruh dekat dengan haram. Talak. Talak itu apa hukumnya? Makruh. Bukan halal. Talak itu kan halal. Tapi makruhnya dekat-dekat haram lah ya, kalau tidak ada alasan. Makan jengkol. Makruhnya makruh ringan atau makruh berat? Hah? Kalau kita belum mau ke masjid, makruh biasa. Tapi kalau sudah mau masuk ke masjid, semakin kuat makruhnya. Nah, sunnah juga seperti itu. Ada sunnah yang biasa saja. Ada sunnah yang kuat. Dia sunnah juga. Nah, terus. Wala yanbaghi an takuna awqatuka muhmalatan fatashtaghil fi kulli waqtin bimattafaqa kaifattafaq. Dan tidak sepatutnya antakuna awqatuka, bahwa waktumu itu menjadi muhmalah, sia-sia. Tidak patut waktu engkau itu sia-sia. Fatashtaghil fi kulli waqtin, maka engkau berusaha atau bersibuk-sibuk pada setiap waktu bimattafaq kaifattafaq. Bimattafaq kaifattafaq ini maksudnya apa? Bahan antakana saja. Lima tumbuh di situ besiang. Apa yang teringat itu dikerjakan. Ya, nonton TV cek lu, nonton TV. Itu mengalih, pani yang mengancak jalan-jalan cek lu. Mengancak celik buruan cek lu. Tidak ada kerja. Gabut. Tidak patut. Itu sia-sia waktu itu. Bal yanbaghi an tuhasiba nafsaka. Tapi engkau mesti sepatutnya tuhasiba, engkau mengevaluasi nafsaka, diri kamu. Engkau hisablah diri kamu. Wa turattiba auradaka, dan engkau tertibkan, engkau rutinkan wirid engkau fi lailika wa naharika, pada malam dan siang. Wirid itu adalah kegiatan baik yang dilakukan rutin, itu wirid. Makanya pengajian di masjid kalau rutin itu namanya wirid. Zikir yang kita lakukan setiap pagi itu kan zikir saja namanya, tapi karena rutin namanya wirid. Salat sunat yang kita lakukan rutin wirid juga. Itu istilahnya wirid. Wirid amal baik yang dilakukan secara rutin. Ustadz, kalau kita rutinkan amal kan jadinya bid'ah. Enggak, itu bukan bid'ah. Merutinkan amal itu bukan bid'ah. Setiap bulan Rabiul Awal misalkan kita rutinkan membaca sejarah Nabi, contoh. Sejarah Nabi itu bukan bid'ah, itu namanya istiqamah. Merutinkan sebuah amal itu namanya bukan bid'ah, tapi istiqamah. Setiap hari saya membaca misalkan hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali Ustaz, setiap hari. Boleh enggak Ustaz? Silakan. Bid'ah enggak Ustaz? 70 kali setiap hari? Enggak. Itu namanya apa tadi? Istiqamah. Merutinkan sebuah perbuatan walaupun kecil. Itu yang istiqamah. Khairul a'mali dawamuha. Sebaik-baik perbuatan adalah dawamnya, rutinnya. Wa in qalla, walaupun sedikit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Filail kawana harika wa tu'ina likulli waqtin, dan engkau membantu pada setiap waktu syughlan la tata'addahu. Ya, setiap waktu itu kamu buat kegiatan syughlan, kesibukan la tata'addahu, yang tidak melewati batas waktu yang sudah kamu buat. Jadi Imam Ghazali mengajarkan kita punya agenda ya, bagus. Pagi saya seperti ini, siang saya seperti ini. Saya punya kawan seperti itu, tidak ada waktunya yang kosong. Dan dia juga sediakan waktu untuk main-main hari itu. Ya, kawan saya di Mesir, satu kamar. Bertahun-tahun satu kamar. Dia S2 selesai di Al-Azhar. Memang dia bagi waktu seperti itu. Ada waktu hari itu pagi, misalkan laptop buka, kemudian kitab buka 2 buah. Satu kitab di laptop. Jadi dia mengkaji berdasarkan 3 referensi, dia banding-bandingkan. Nanti agak siang dia ke kampus. Pulang ke kampus dia ngaji, tidur siang, ada tidurnya juga. Nanti sore dia leha-leha. Leha-leha itu kadang-kadang nonton film kartun dia seperti itu. Tapi pas. Pokoknya kalau udah
setengah jam atau 1 jam, 1 hari habis. Beda dengan saya kadang-kadang sambil baca buku, bosan lihat HP. Bosan lihat HP, nonton sebentar film kartun. Bosan nonton, baca buku lagi. Ah itu beda-beda orang ya. Dan itu salah. Itu salah. Iya. Enggak ada yang dapat satupun jadinya. Iya kan? Enggak ada. Iya ganti-ganti gitu. Dan enggak fokus, bisa jadi ini lebih panjang, itu lebih pendek. Ya, tapi kalau kawan ini memang jadi kalau 24 jam tidurnya jelas, takarannya berapa, mainnya jelas. Nah, itu istiqomah juga. Istiqomah. Ya, bukan kegabutan ya. Itu kan gabut. Berarti kita membaca buku seolah-olah sampingan. Sambil lihat HP, baca buku. Lihat HP, baca buku. Berarti kan baca buku itu apa? Sampingan. Nah, ini benar-benar. Tidak akan dia pegang HP, tidak akan dia pegang mainan. Dia baca buku saja. Nah, itu kata Imam Ghazali ya. Jadi, kamu isi waktu kamu dengan kesibukan yang tidak melewati batas waktu tadi. Wala tu'athir fihi siwahu. Dan engkau, wala tu'athir. Dan engkau tidak terpengaruh oleh siwahu. Selain kegiatan itu. Fokus kamu pada jam itu dengan kegiatan itu. Ya, kalau orang-orang besar tuh kayaknya ada waktu yang dia sediakan untuk berjumpa tamu mungkin ya. Mungkin. Ada waktu yang dia sediakan untuk berjumpa tamu. Kalau kita di Indonesia, kalau di Minang nih susah. Saya nggak mau lagi kalau ada orang mau minta selesaikan waris trauma saya. Ampun. Ya. Udahlah sampai jam 12 malam. Habis diselesaikan, telepon lagi. Ustaz, ada nih saudara kami yang baru pulang dari rantau, tidak setuju. Iya kan? Kan susah. Harusnya kalau Ustaz sudah kasih jawaban, dah selesai. Kalau tidak suka, ke pengadilan bawa lagi, bukan ke Ustaz lagi. Ustaz, kita sudah bagikan secara waris, tapi kakak saya merampas tanah saya. Itu bukan kerja Ustaz lagi tuh. Kerja polisi lagi tuh. Orang kan semuanya pada Ustaz. Enggak. Ustaz, ibu saya muntah darah, Ustaz. Kerja siapa tuh? Dokter lah. Ustaz semuanya. Ustaz, kapan hari raya, Ustaz? Kok enggak payah sih. Ya, Bu. Kakak saya yang meninggal suaminya kemarin itu kan punya satu rumah yang nggak terpakai. Terus dia karena dia tidak suka laki-laki oleh istrinya itu mau dijadikan buku apa dia harus minta izin ke anak-anaknya yang 3 orang itu. Ya. Peninggalan suami ya, karena anak-anak juga berhak. Rumah itu dibeli berdua. Nah, kalau rumah itu dibeli berdua berarti hak anak-anak terhadap rumah itu adalah setengah 7/8. 7/8 dari setengah ya. Berarti berapa itu ya? 2 laki 1 Ya, 3 laki 1 perempuan. Dia 7/8 dari setengah. Ya, 7/8 dari setengah. Setengahnya punya istri kan istri ikut juga membeli. Jadi harta gonog ini seperti itu aja, kita pukul rata saja. Bagi 2 dulu, baru dibagi secara waris. Ya, misalkan saya hidup dengan istri saya membeli Honda Civic ya, berdua. Ya, kita bermimpi aja dulu kan. Nah, kalau meninggal salah satu, maka karena tadi dibeli berdua, dah pukul rata dulu. Berapa harganya? Kalau harganya 1 miliar, berarti yang boleh dibagi secara waris cuma 500 juta. Karena 500 juta hak istri, memang dia ikut juga membeli dulu. Ya, tidak boleh langsung bagi waris. Makanya dalam bagi waris itu yang susah bukan membagi waris. Bagi waris itu gampang, ini setengah, ini seperempat. Yang susah itu adalah memastikan kalau harta ini memang adalah harta si mayat. Karena boleh jadi ada hak istri di situ. Boleh jadi adiknya ikut menyumbang untuk itu. Ya, dia bikin usaha dengan adiknya, contoh. Mati, kan dia yang mati. Adiknya kan belum. Harta adiknya tidak boleh dibagi secara waris. Yang boleh dibagi secara waris cuma harta yang mati ini saja. Nah, sama dengan rumah. Rumah dia beli dengan istrinya. Yang boleh dibagi secara waris cuma hak dia yang mati saja. Sedangkan hak istrinya, kalau istrinya masih hidup berarti separuh. Kita patok separuh.
Istri. Berarti istrinya minta izin dari 7/8 dari 1/2. Berarti berapa tuh? 7/14 ya? 7/16. 7/16. Itu hak anak. 7/16. Sisanya 9 ya. 9/16 itu hak istri. Jadi 8/16 adalah milik istri, sedangkan 1/16 warisan dia. Warisan istri berhak mendapat warisan dari suami 1/8. Masih dapat juga. Jadi hak dia ada, warisan dia juga ada. Jadi memang hak istri lebih besar. Ya, memang. Ketika itu. Harta gonogini. Masa iddah itu, Ustaz. Ya. Kalau saya lihat kan dia nggak ada usaha dan iddahnya kan belum selesai. Yang penting anak-anak saya mengizinkan. Enggak. Masa iddah itu bukan hak anak ya. Itu dijaga sama anaknya, dia sama dari Nah, sana. dia rumah pernikahan. Boleh dia keluar rumah, tapi tidur tetap di rumah. Siang boleh keluar, tapi tidur malam tetap harus. Ya makanya itu anak boleh tuh. Suami meninggal pergi umrah, dosa itu. Walaupun umrah itu ibadah ya. La yajuz. Itu ta'bud. Itu ta'bud ya. Diam diri dulu 4 bulan, 10 hari. Ada caranya, hamil dia dulu, melahirkan dia. Jadi sekarang suaminya meninggal, besok dia melahirkan, habis iddah langsung. Iya, ya makanya itu caranya. Kalau ingin iddahnya cepat selesai, enggak. Enggak boleh. Berdandan biasa normal oke lah. Berdandan normal oke. Dandan gadis enggak boleh. Gimana ya, enggak paham juga saya dandan gadis. Normal-normal aja lah. Ya, normal-normal aja. Ini kayak nggak apa, seperti tidak ada suami meninggal, jadi biasa aja. Yes, harusnya tetap. Walaupun kita enggak sedih ya, enggak sekarang suami meninggal saya enggak sedih. Harus tetap dia menghormati. Bukan karena sedih, bukan karena menghormati akad juga. Ya. Kan sedih juga. Banyak orang aneh-aneh aja iddah. Itu kayak artis yang dipuji-puji se-Indonesia. Saya mikir juga iya ya, kok dia masa iddah udah keluar-keluar aja udah berhias-hias aja dia enggak boleh. No. Ya. lanjut. Banyak kaji kok. Lah, fabidzalika tadhharu barakatul awqat. Dan dengan itu tampak berkah waktu. Ya, dengan itu tampak berkah waktu. Jadi kita bagi waktu kita jam segini masak, jam segini mengantar anak sekolah, seperti itulah kira-kira. Dengan seperti itu tampak berkah waktu. Ya. Fa amma idza tarakta nafsaka sadamuh malan ihmalal bahaim la tadri bimadza tashtaghil fi kulli waqtin fayanqadi aktsaru awqatika dha'ian wa awqatuka wa umruka ra'su malika wa alaihi tijaratuka wa bihi wusuluka ila na'imi daril abadi fi jiwarillahi ta'ala. Alah, itu kita bahas nanti ya pertemuan selanjutnya tentang cara membagi waktu. Kita ulang sedikit. Nah, dari yang belakang sedikit untuk cara membagi waktu. Pokoknya waktu kita isi dengan rapi. Waktu kita isi dengan rapi. Nanti akan disampaikan juga. Ya. Karena Imam Syafi'i juga menyatakan demikian ya. Saya bergaul dengan orang-orang sufi dan nasihat paling utama yang beliau dapatkan apa? Al-waqtu kasayfi ilam taqta'hu yaqta'ka. Waktu itu seperti pedang, kalau tidak kamu yang potong maka dia yang akan potong kamu. Kalau tidak kamu atur waktu kamu, maka kamu akan dilehakan oleh waktu itu. Ya, sama seperti cerita kita, buka HP sebentar, duduk, udah 2 jam aja gitu. Ya, sama dengan nonton TV, duduk bentar, udah habis. Pas lihat jam, lo jam 10 saja hari. Kita nonton tadi sebelum maghrib. Orang nonton bola itu kan tidak tahu. Saya malas nonton bola gara-gara saya ingat jamnya gitu. Main bola 90 menit. Tambah istirahat tengah, berapa menit antara babak 1 dengan babak 2. Tambah komentator ngomong, lebih dari 1,5 jam. Makanya saya malas. Makanya kalau nonton bola tuh saya nonton highlight aja di YouTube. Gol-golnya ada berapa. Jadi cuma 5 menit dapat gol semua kan.
Sama orang mancing kan, 2 jam duduk dapat ikan 3. Kalau kita nanggu aja. 10. Efisien. Bukan saya enggak suka bola, saya suka juga bola, tapi untuk 90 menit hanya untuk dapat beberapa momen itu enggak. Ya, beda mungkin mindset orang. Itulah barangkali, wallahu taala alam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.